Kamu pernah nggak merasa bahwa hidup begitu-gitu saja? Sementara kamu sudah bekerja lebih keras. Bangun pagi, pergi bekerja, selalu menuruti arahan bos. Tapi, kok hidup stuck di sini aja sih? Banyak orang merasa hidupnya stuck karena peluang tidak datang. Padahal penyebab sebenarnya jauh lebih sederhana dan menyakitkan. Bukan karena tidak ada kesempatan, tetapi karena setiap rupiah yang datang hanya lewat. Bukan bekerja untuk masa depanmu. Dalam kehidupan sehari-hari, situasinya terlihat jelas. Gajian datang, lalu komitmen finansial berubah menjadi spontanitas belanja. Niat menyisahkan uang sering kalah oleh rasa ingin memiliki sesuatu sekarang. Ketika akhirnya ingin memperbaiki keadaan. Tabungan tidak ada, modal tidak cukup, dan kesempatan berlalu begitu saja. Pola seperti ini membuat seseorang merasa hidup tidak pernah maju. Padahal, akar permasalahannya adalah uang yang tidak pernah diberi kesempatan bekerja. Di titik ini, konten eksklusif seperti yang dibahas secara mendalam oleh etakologi membuat banyak orang tersadar bahwa betapa pentingnya mengubah pola finansial dari akarnya. Berikut 7 penyebab utama kenapa uangmu habis sebelum sempat bekerja untukmu. Yang pertama adalah tidak ada pemisahan antara kebutuhan dan keinginan. Banyak orang menganggap semua hal yang membuat mereka nyaman termasuk kategori penting. Padahal kebutuhan adalah hal yang menjaga hidup tetap berjalan. Sedangkan keinginan hanyalah dorongan emosional saat itu. Ketika kedua hal ini bercampur, uang mengalir tanpa arah, membuat setiap kesempatan menabung dan berinvestasi hilang begitu saja. Contohnya sangat sederhana. Membeli makanan enak setiap hari mungkin terasa wajar, tetapi jika itu menghabiskan porsi besar dari penghasilan, maka kemampuanmu dalam mengembangkan dana darurat ikut lenyap. Dengan menyadari batas antara kebutuhan dengan keinginan, kamu mulai bisa mengatur ruang bernafas finansial sehingga uang tidak habis dalam hitungan hari. Alasan kedua yaitu tidak punya sistem pengaturan keuangan. Bukan besar kecilnya penghasilan yang menentukan arah hidup, tetapi sistem yang kamu pakai untuk mengelolanya. Tanpa sistem, uang akan bergerak mengikuti emosi harian, bukan rencana panjang. Akhirnya setiap bulan terasa sama, meski penghasilan meningkat sekalipun. Menerapkan aturan sederhana seperti mengalokasikan presentasi untuk tabungan, investasi, dan belanja sering menjadi titik balik. Begitu sistem terbentuk, uang mulai memiliki jalur yang jelas. Ini membuatmu tahu mana yang aman digunakan dan mana yang wajib disimpan, sehingga akhirnya uang bisa bekerja lebih dulu sebelum kamu menghabiskannya. Kita teruskan alasan ketiga adalah membiarkan pengeluaran kecil mencuri masa depan. Pengeluaran kecil sering dianggap tidak penting karena terlihat sepele. Padahal, jika dijumlahkan selama sebulan, nilainya bisa menyamai satu peluang investasi atau tabungan yang sangat signifikan. Pengeluaran kecil adalah pencuri paling halus dalam keuangan banyak orang. Misalnya, membeli kopi mahal setiap hari atau layanan langganan yang sebenarnya jarang digunakan. Ketika kamu menyadari bahwa setiap pengeluaran kecil yang tidak terasa itu setara dengan satu instrumen investasi per bulan, sudut pandangmu mulai berubah. Dari sinilah langkah finansial yang lebih matang bisa dimulai. Alasan keempat yaitu menggunakan uang untuk validasi sosial. Banyak orang menghabiskan uang bukan karena benar-benar memerlukannya, tetapi karena ingin terlihat mampu. Pola ini membuat keuangan bocor tanpa arah. Alih-alih membangun aset, uang dihabiskan untuk memberi kesan sementara kepada orang lain yang sebenarnya tidak peduli. Ketika seseorang mulai fokus pada kesejahteraan jangka panjang, kebutuhan, validasi sosial memudar dengan sendirinya. Mereka sadar bahwa kekayaan yang tenang jauh lebih berharga daripada penampilan yang memaksa. Di titik ini,
uang yang terselamatkan dapat mulai bekerja untuk meningkatkan stabilitas. Alasan kelima, tidak memberi jarak waktu sebelum mengeluarkan uang. Emosi adalah musuh terbesar dalam mengelola uang. Ketika keputusan finansial dibuat saat sedang terpicu emosi, hasilnya hampir selalu buruk. Tidak memberi jeda waktu membuat seseorang membeli tanpa berpikir panjang, menghabiskan uang yang seharusnya dialokasikan untuk hal yang lebih penting. Jarak sesingkat 24 jam bisa menjadi penyelamat. Saat emosi teduh, seseorang bisa menilai apakah ia benar-benar membutuhkan barang tersebut. Kebiasaan kecil seperti ini membuat pengeluaran menjadi jauh lebih bijak dan akhirnya memberi ruang bagi uang untuk bekerja lebih dulu. Yang keenam adalah tidak menyiapkan dana untuk masa depan. Tanpa menyisahkan uang untuk masa depan, keuangan menjadi rapuh dan bergantung pada penghasilan saat ini. Tidak adanya tabungan atau investasi membuat seseorang rentan panik saat ada kebutuhan mendadak. Kondisi ini memaksa mereka terus bekerja hanya untuk menutupi pengeluaran, bukan membangun sesuatu yang lebih besar. Ketika dana untuk masa depan mulai disiapkan, kehidupan menjadi jauh lebih tenang. Ada cadangan yang bekerja diam-diam untukmu setiap hari. Stabilitas seperti ini membuat kamu lebih mudah mengambil keputusan yang meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang baru. Alasan yang terakhir atau yang ketujuh adalah tidak memahami pentingnya nilai waktu dalam uang. Uang yang bekerja butuh waktu untuk berkembang. Sayangnya, banyak orang tidak memahami nilai waktu, sehingga menunda menabung, menunda investasi, atau menunda membangun kebiasaan keuangan. Penundaan inilah yang membuat mereka kehilangan potensi pertumbuhan besar. Saat seseorang menyadari bahwa setiap hari yang berlalu adalah peluang pertumbuhan yang hilang, pola pikirnya berubah. Mereka lebih disiplin mengatur keuangan karena paham bahwa waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli. Kembali, ketika kesadaran ini tumbuh, uang akhirnya mulai bekerja untuk membangun masa depan yang lebih kokoh. Jika hidup terasa tidak maju, kemungkinan besar masalahnya bukan pada takdir atau kemampuan, melainkan ada pada arah uang yang tak pernah diberi kesempatan bekerja untukmu. Ketika kamu mulai menata kebutuhan, membangun sistem, menekan kebocoran kecil, dan memberi nilai pada waktu, perjalanan finansial berubah secara drastis. Hidup bergerak maju bukan hasil dari keberuntungan. Itu hasil dari keputusan kecil yang membuat uang akhirnya berpihak kepadamu. Jadi bro, itulah 7 alasan kenapa kamu tidak maju-maju. Uangmu selalu habis sebelum bekerja untukmu. Terima kasih telah menonton video ini. Beri pendapat masing-masing di kolom komentar dengan pengalaman bersama tentang uang.